Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wahtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kamu sekalian berpegang teguh kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita ingin menyampaikan tentang bagaimana merajut persaudaraan Islam dengan kesucian hati. Ya. Seperti kita ketahui bahwa merajut persaudaraan atau dalam bahasa kita disebut dengan Muslim Brotherhood atau juga disebut dengan ukhuwah Islamiyah itu sangat-sangat mudah untuk kita ucapkan. Tetapi dalam prosesnya, ukhuwah Islamiyah ini membutuhkan energi yang besar untuk bisa kita lakukan secara bersama-sama. Dalam hal mana, ukhuwah Islamiyah yang dimaksud adalah sebuah kekuatan iman dan spiritual yang melahirkan perasaan dalam keadaan terhadap kasih sayang, mahabbah, kecintaan, kesucian, kemuliaan, dan rasa saling percaya antar manusia yang terkait dengan akidah Islam. Oleh karena itu, seperti kita ketahui bahwa sikap positif seperti tolong-menolong, kemudian juga mengutamakan kepentingan bersama, kasih sayang, pemaaf, pemurah, dan lain-lainnya, ini menjadi dasar hukum bagi kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini mungkin pemirsa bisa buka di dalam surat Al-Imran ayat 103, Al-Anfal 8 dan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, seperti yang kita ketahui bahwa pengertian ukhuwah Islamiyah ini akan terpancar dari sisi wajah seseorang yang melakukan itu. Karena di dalam dirinya itu hanya ada positive thinking. Di dalam dirinya ada unsur-unsur yang positif untuk menghargai sesama muslim dimanapun dia berada, di luar batas-batas baju dan sebagainya. Oleh karena itu, di wajahnya keutamaan daripada ukhuwah Islamiyah ini akan kita dapatkan pancaran wajah yang cerah gitu ya, terampuni dosa-dosa kita, berada di bawah naungan Allah pada arsy pada hari kiamat nanti. Demikian juga dengan berada dalam naungan mahabbah ilahiyah. Lalu kita juga akan selalu berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dengan ukhuwah Islamiyah ini kita akan merasakan manisnya iman. Semua muslim adalah saudara-saudara kita dan musuh kita itu cuma satu sebetulnya, setan yang terkutuk. Nah, oleh karena itu, ketika kita ingin mewujudkan ukhuwah Islamiyah di antara kita, maka syarat-syarat utama ukhuwah Islamiyah itu bisa terjadi adalah satu, ikhlas karena Allah. Nah, ini yang menjadi kata kunci kenapa semua muslim yang ada dan hidup di dunia, terlebih khusus adalah saudara-saudara kita yang muslim yang dekat dengan kita, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Jadi kita sebagai manusia tidak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan jalan yang ikhlas. Nah, landasan daripada syarat-syarat ukhuwah Islamiyah ini di samping ikhlas adalah disertai dengan iman dan takwa kita. Jadi bukan untuk siapa-siapa kecuali untuk Allah. Karena kebersatuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan sama muslim itu akan memberikan tempat yang baik dan kita akan tetap berada dalam kebersamaan baik di kala senang maupun di kala susah. Nah, bagaimana kemudian operasionalisasi ukhuwah Islamiyah di antara kita sebagai seorang muslim? Oleh karenanya kita mempererat ruh ukhuwah Islamiyah di antara kita, yaitu bagaimana? Memberikan rasa cinta kepada orang lain dalam tanda kutip ya, cinta yang sebenarnya antara sahabat, antara kawan. Kemudian juga kita mendoakan kepada sesama jamaah dimanapun kita berada. Lalu kita selalu menunjukkan kegembiraan dan senyuman ketika kita berjumpa dengan sesama muslim dimanapun berada, baju apapun yang dia pakai, golongan dari apapun yang dia lakukan, mereka adalah saudara kita. Kita berjabat tangan, saling mengunjungi saudara-saudara kita dimanapun kita berada, dan tidak perlu harus menunggu Idul Fitri tentunya, tetapi pada saat kita mungkin dalam bulan Ramadan yang indah ini bisa mengundang buka bersama, mungkin juga sahur bareng, kajian Islam dalam konteks yang kebersamaan, dan lain-lain. Sehingga kita dalam waktu-waktu tertentu bisa juga memberikan hadiah istimewa kepada sahabat kita.
mungkin baru dimulai ini kalau kita memberikan hadiah kepada istri atau anak-anak kita ya, pada saat kita tertentu. Ukhuwah dalam lingkup yang paling kecil di dalam keluarga kita, kemudian kepada tetangga dan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Kemudian bagaimana juga kita sebagai umat Islam ini dalam ukhuwah Islamiyah adalah membantu, mempermudah, memenuhi hak ukhuwah saudara-saudara kita. Sehingga dengan demikian jiwa kita, bersihnya hati kita ini sangat ditentukan oleh keberadaan kita kepada orang lain. Oleh karena itu, hak ukhuwah Islamiyah yang terjadi di antara kita adalah paling minim ketika mengucapkan salam, menjawab salam, menjenguk saudara kita yang mungkin sakit, mengiringi jenazah sampai ke tempat peristirahatan terakhir, kemudian memenuhi undangan apabila kita diundang oleh saudara kita sesama muslim. Kemudian kita juga bisa dalam laku yang paling ringan adalah mendoakan ketika bersin. Alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah, yaghfirul lana walakum. Seperti itu misalnya, paling ringan. Kemudian juga kita harus bisa membantu orang-orang yang dizolimi dalam lingkup yang paling kecil dulu. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Diri kita, keluarga kita, baru lingkungan-lingkungan yang ada di antara kita semua. Sehingga dengan demikian, ukhuwah Islamiyah ini akan berdampak pada bagaimana melepaskan kesulitan dan kesusahan orang lain, sehingga kita bisa melakukan proses membantu orang lain itu. Dalam bahasa kerennya ya kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita tolong menolong, menutup aib saudara-saudara kita, gitu ya. Kemudian juga kita menjauhkan diri dari apa? Membuat orang sakit hati. Apalagi dalam bulan puasa ini, kita bisa menjaga telinga, menjaga mulut kita, pandangan kita, semua yang membatalkan puasa-puasa kita, sehingga dalam konteks ini ukhuwah Islamiyah itu akan jalan dengan baik. Saudara-saudara pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hak-hak khusus juga tercakup dalam hak-hak umum. Kalau kita sudah akrab sekali dengan teman kita, boleh loh kita makan di rumah kawan kita itu tanpa izin. Artinya apa? Memang sudah dekat sekali hubungan ukhuwah Islamiyah kita bersama-sama. Kemudian kita juga tidak diperkenankan ketika sudah dekat, kemudian dalam 3 hari tidak tegur sapa ya. Nah, ini yang tidak dibolehkan dalam Islam. Oleh karena itu, persoalan-persoalan yang terkait dengan interaksi dalam segala hal, saling menutupi aib, kemudian menghindari ghibah, menghindari mengumpat kepada saudara-saudara kita, tetapi yang terjadi justru adalah aura positif. Pemahaman yang positif, kemudian penyampaian yang positif kepada orang lain, termasuk juga dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang santun. Nah, itulah ukhuwah Islamiyah akan semakin bisa terbina di antara kita bersama. Oleh karena itu, kalau sudah kita melakukan beberapa hal yang terkait dengan ukhuwah Islamiyah, maka yang terjadi bahwa pengaruh ukhuwah ini sangat besar sekali, yaitu diantaranya adalah terwujudnya kesatuan umat Islam. Karena umat Islam memiliki sumber hukum yang sama, memiliki kiblat yang sama, memiliki kitab suci yang sama, cara sholat yang sama, yang berbeda mungkin dari sisi pemahaman atau interpretasi saja. Oleh karena itu, yang diperkenankan, diberikan kebesaran dalam ukhuwah Islamiyah adalah persamaannya, bukan perbedaannya. Semakin besar persamaan itu kita pupuk, maka semakin cepat ukhuwah Islamiyah itu akan hadir di tengah-tengah umat Islam. Semakin kita perbesar perbedaan, maka akan semakin jauh itu umat Islam di antaranya sesamanya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, marilah bersama-sama kita kokohkan kebersamaan yang terjadi di antara kita, rasa senasib sepenanggungan di antara muslim yang ada di tengah-tengah kita. Karena kalau kita dicubit sakit, seluruh badan kita sakit, demikian juga orang Islam. Ada orang Islam yang disakiti, maka kita juga akan merasakan seperti itu. Nah, itulah nikmatnya ukhuwah Islamiyah di antara kita. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan kembali kepada pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, ukhuwah Islamiyah itu sangat mudah untuk diucapkan, tetapi dia butuh energi, butuh keberanian untuk menerima dan mengajak orang lain yang berbeda mungkin dengan kita, atau dalam bahasa sederhana disebutkan agree in disagreement, itu akan menjadi kata kunci dalam kegiatan ukhuwah Islamiyah di antara kita.
Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua. Akhir kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iskandar Chang. Terima kasih.